Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin bolu panggang yang simple. Bikinnya juga super satset, tapi hasilnya ini enak banget ya, lembut dan atasnya juga ini tidak pecah. Dan aku pakai metode ini bikin bolu itu jadi lebih cepat dan hasilnya juga jadi lebih moist dan enak banget. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. Oke, langkah pertama di sini aku siapkan 200 gram margarin, lalu ini margarinnya mau aku tim atau kita cairkan dulu ya. Di sini aku tim di atas air yang sudah mendidih. Lalu untuk tipsnya juga biar bolu tidak seret, ini kita tim margarinnya itu jangan sampai yang mencair banget ya. Jadi cukup sampai setengah mencair aja, lalu kita aduk aja di suhu ruang. Nah, otomatis dia akan mencair sendiri seperti ini, jadi margarinnya tidak pecah. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, lalu masukkan 5 butir telur ayam utuh, ini kondisi suhu ruang ya. Lalu masukkan juga 180 gram gula pasir, lalu aku tambahkan juga 180 gram tepung terigu, ini tepung terigunya protein sedang ya. Dan kita masukkan sambil disaring agar tidak ada tepung yang menggerindil. Dan aku juga tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Kalau nggak ada vanila cair boleh menggunakan vanili bubuk ya, setengah sendok teh. Lalu aku tambahkan juga 20 gram tepung maizena. Lalu ini kita mixer aja menggunakan speed terendah dulu sampai tercampur merata. Nah, ini kita aduk dulu sampai gulanya ini agak larut ya, atau setengah larut. Nah, ini udah cukup, ini sekitar 4-5 menitan ya. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP. Boleh juga diganti menggunakan TBM atau Ovalet. Lalu kita mixer kembali menggunakan speed yang paling tinggi ya, sampai mengembang putih kental dan berjejak. Dan ini udah mengembang untuk adonannya, kelihatan ya saat kita aduk. Adonannya ini sudah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Lalu ini kita matikan dulu aja untuk mixernya. Selanjutnya aku mau tambahkan margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Tapi sebelum dimasukkan kita aduk dulu ya. Dan aku juga tambahkan 1 saset susu kental manis putih, karena di sini aku nggak pakai susu bubuk ya. Lalu kita masukkan aja untuk margarinnya dan kita aduk kembali menggunakan mixer, menggunakan speed terendah aja ya, cukup sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, kita matikan aja untuk mixernya. Lalu di sini aku mau aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan semua adonannya ini benar-benar tercampur merata dan tidak ada endapan margarin di bawahnya ya, agar nanti bolunya ini bisa mengembang dengan sempurna dan tidak amblas. Nah, ini udah cukup ya. Selanjutnya aku mau ambil sekitar 1 sendok makan adonan untuk membuat motif atasnya ya, dan aku berikan pewarna coklat. Lalu ini kita aduk aja sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, ini adonannya kita masukkan ke dalam loyang. Dan untuk loyangnya di sini aku gunakan loyang tulban ukuran 22 cm. Dan untuk loyangnya juga ini sudah aku olesi menggunakan karlo ya. Kalau tidak ada karlo, boleh menggunakan margarin diolesi tipis-tipis dan ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Nah, ini ternyata ada adonan yang masih ada margarinnya yang belum tercampur merata. Kita aduk aja pelan-pelan, tapi jangan sampai ke dasar adonan ya. Lalu kalau udah dimasukkan semua adonannya, kita berikan adonan yang sudah diberikan pewarna coklat. Ini kita simpan aja di atas adonan putihnya. Boleh menggunakan juga atau dimasukkan ke dalam plastik piping bag ya.
Nah, selanjutnya di sini aku mau berikan motif. Nah, untuk cara pemberian motifnya seperti di video ya, aku gunakan sumpit, bisa menggunakan tusuk sate ataupun yang lainnya. Nah, adonannya sudah selesai, tapi sebelum kita oven, kita hentakan dulu adonannya agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Dan sebelumnya di sini aku sudah panaskan loyang di suhu 200 derajat selama 10 menit. Lalu kita open aja dan kita turunkan suhunya 150 derajat dan kita open menggunakan api atas bawah selama 35 menit ya. Dan di sini juga aku bagiin tips biar atasnya tidak pecah. Kita berikan suhunya jangan terlalu panas ya, tapi disesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Nah, ini udah mateng untuk bolunya dan mau aku keluarkan aja. Nah, ini hasilnya. Untuk bawahnya ini agak ada yang kurang mulus ya, mungkin pas di loyangnya itu aku ngolesin karyonya kurang merata, tapi nggak apa-apa ya karena hasilnya ini bagus banget. Dan ini setelah aku balik lagi, hasilnya ini benar-benar cantik, mulus, empuk, dan atasnya juga ini tidak pecah ya, itu cuman ada pecah sedikit tapi nggak apa-apa. Dengan metode ini hasilnya jadi lebih moist dan bikinnya juga lebih satset ya. Maaf banget ya karena aku belum bisa nunjukin untuk hasil setelah dipotong. Dan cukup sampai di sini dulu dan selamat mencoba.